Di Psikologi Onani bab 20 berisi pengakuan dari penulis, di mana penulis menceritakan bagaimana cara mengelola keuangannya. Dalam bab ini kita tidak dipaksa untuk mengadopsi apa yang dilakukan oleh penulis, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai alasan berbeda, latar belakang berbeda, informasi berbeda. Nah, jika Anda merasa apa yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan apa yang bisa Anda aplikasikan, Anda boleh mengadopsinya. Tapi jika tidak, maka itu bukanlah hal yang suatu masalah. Bab ini dibuka dengan kasus seorang dokter yang terkena kanker, di mana dia memiliki akses untuk berbagai macam perawatan medis. Namun pilihannya jatuh pada konsumsi obat pereda sakit saja. Dalam pilihan ini tentu biasanya seorang dokter, mereka mengupayakan semaksimal mungkin kesembuhan untuk pasien mereka. Namun, kenapa ketika mereka mengalami hal yang sama dengan pasien mereka memilih hal sederhana yang tidak mereka anjurkan kepada pasien mereka? Sebenarnya, tidak ada yang universal benar ataupun universal buruk, tapi keputusan yang baik adalah apa yang membuat Anda bisa tertidur nyenyak pada malam hari. Begitulah sederhananya cara mengambil keputusan ternyaman. Mungkin bagi Anda mempunyai jalan untuk sembuh adalah hal yang menenangkan, tapi bagi dokter tersebut berdamai dengan keadaan adalah hal yang membuatnya nyaman. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Mereka hanya mempunyai pilihan yang sesuai dengan kenyamanan mereka. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan psikologi uang dari penulis buku ini. Sekali lagi, semua hal yang dibahas di sini bisa jadi tidak sesuai dengan Anda, tetapi hal ini tak masalah jika Anda tidak memilihnya. Berpikir tentang tabungan, hidup mandiri lebih didambakan daripada kaya, karena biasanya kaya hanya cenderung memperlihatkan dan rasa ingin dihormati oleh orang lain, namun hidup mandiri adalah dambaan dari semua orang. Nah, ketika pendapatan Anda meningkat, hidup standar biasanya adalah pilihan yang terbaik. Ketika pendapatan meningkat, biasanya kecenderungan gaya hidup akan meningkat. Tetapi, ketika Anda memiliki standar yang stabil dan Anda, berapapun peningkatan pendapatan Anda, dan Anda menggunakan standar yang stabil tersebut, maka peluang Anda dalam menabung akan cenderung lebih tinggi. Karena ketika Anda memiliki keuangan yang stabil dan punya tabungan yang besar, maka kecenderungan Anda dalam menguasai waktu Anda akan lebih besar. Anda bisa memilih kegiatan mana yang harus Anda lakukan, dan Anda bisa memilih apa yang Anda sukai. Kemudian ada hal lain yang terjadi. Ketika saya, seorang penulis, dihadapkan kepada pilihan antara membeli cash rumah atau mengkreditkan rumah dengan uang cash tersebut diinvestasikan dengan pengembalian yang lebih besar, maka saya dalam kurung seorang penulis akan memilih untuk membayar cash rumah tersebut, walaupun yang saya korbankan adalah pengembalian yang lebih besar di kemudian harinya. Mungkin alasan ini terbilang buruk bagi beberapa orang yang memilih untuk kredit dan mempunyai pengembalian yang besar. Secara nominal tentu kami mempunyai kerugian, tapi secara psikologi saya cenderung lebih nyaman ketika saya hidup tanpa cicilan, walaupun saya tidak mempunyai penghasilan jangka panjang. Maksudnya jangka panjang adalah investasi tersebut bisa saya lipatkan dengan pengembalian di kemudian harinya. Intinya,
Bagi penulis, pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan dalam keuangan didasarkan kepada kenyamanan atas apa-apa yang bisa membuat kita bisa tertidur di malam hari. Walaupun dengan investasi terdapat dua pilihan, reksadana yang nyaman ataupun reksadana yang melawan pasar, tetapi pilihan penulis untuk reksadana yang nyaman atau reksadana yang sederhana cenderung lebih besar karena dia lebih merasa nyaman dan aman dengan hal tersebut, dan bahkan ia percaya bahwa peristiwa ekor menjadi penentunya. Walaupun reksadana sederhana, tapi bisa memberikan pengembalian yang besar jika menggunakan strategi yang tepat. Kesimpulannya, setiap buku yang kita baca seharusnya ada yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang sebenarnya bisa Anda terapkan dari buku ini. Yang pertama, menabung tanpa harus memiliki target pembelian. Yang kedua, gaya hidup standar dan konstan. Maksudnya, gaya hidup yang Anda gunakan janganlah gaya hidup yang berbanding lurus dengan pendapatan Anda. Yang ketiga, ketika Anda mengambil keputusan, pertimbangkan apakah Anda akan menyesal jika hal itu gagal. Jika iya, berarti Anda tak perlu mengambil resiko tersebut atau keputusan tersebut. Yang keempat, gunakan uang untuk mengendalikan waktu Anda sendiri. Yang kelima, hindari cicilan apapun. Oke, selamat. Anda telah menyelesaikan satu buku The Psychology of Money. Maka nantikan ringkasan dari buku lainnya. Terima kasih, dan setiap orang mempunyai kesimpulan masing-masing dalam setiap pembacaannya. Jika Anda tertarik dan Anda ingin mengetahui lebih dalam mengenai buku ini, Anda bisa membelinya sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa.